Jumpa lagi dengan saya Aliudi. Saya menyapa Anda. Saya hari ini berjumpa dengan Pak Haji. Langsung Pak Haji dari Makassar. Haleluya. Dari Sulawesi. Ya, Iya, Sulawesi mungkin Selatan. bisa sapa, mungkin bahasa Bugis kah, bahasa Makassar. Supaya... Halo, ante kama ki, deng. Parakat aja ya. Wajib-wajib ki. Saya Haji Abdul Tahir bersama dengan hambanya Pak Pendeta Aliudin. Saat ini saya bertemu di salah satu di Jakarta Pusat. Ya. Saya bertemu senantiasa, saya merasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Meskipun saya latar belakang dari Muslim, ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saya sebagai hambanya untuk senantiasa saya melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Walaupun saya juga baru mengikuti Yesus selama 6 tahun, tapi senantiasa saya ada mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Saya merasa saya bangga memiliki Yesus karena Dia adalah juru selamatku. Amin. Om, sebelum Om percaya dengan Tuhan, saya dengarkan katanya Om Haji. Ya. Bagaimana latar belakang sebelumnya waktu Muslim? Ya. Apa yang Om lakukan dan bagaimana keluarga besar semua? Saudara, kalau mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Saya bersama orang tua saya. Bapak saya itu orang Makassar asli dan mereka sangat radikal. Radikalnya bagaimana? Radikalnya mereka betul-betul mereka apa artinya hidup dalam keislaman itu luar biasa. Fanatik lah. Fanatik ya. Ya, fanatik agama. Termasuk kakek saya itu, siapa yang tidak kenal kakek saya? Kakek saya itu adalah Kahar Musakar. Kahar Musakar ya? Wah, di Makassar, Palopo banyak orang-orang yang oh itu Kahar Musakar ya. kakek kita Ya, kakek saya. Aduh ya. Banyak orang-orang Kristen dia bunuh. Bahkan ada seorang pendeta yang diikat di kuda lalu ditarik. Sama kakek itu? Iya, pakai kuda, saudara. Jadi itulah mungkin dengan cara Tuhan telah memanggil saya menjadi pengikut Yesus. Nah, dan waktu Muslim itu kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Pada zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Ya. Nah, dulu kita pergi naik haji tahun 88, itu biayanya sangat kecil. Itu 6 juta sampai 8 juta. Karena kita itu pakai pesawat Hercules. Itu pesawat tentara bersama dengan alat-alat tentara. Dulu zamannya Soeharto itu kita dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa bisa dijamin begitu? Kami orang di Aceh nggak dijamin begitu. Iya kan, zamannya Soeharto kalau tentara. Dulu kita dijamin. Bahkan kita 14 bersaudara. Dari 2 ibu, dari 2 ibu itu dijamin. Itu setiap bulan kita terima beras. Kenapa dijamin? Orang tua tentara kan? Ya tentara. Orang tua tentara. Tentara Linut, Angkatan Darat. Iya. Ya, di Makassar, di Daya. Kebetulan kita dekat di Maros, dari Maros, Daya. Dan kaki saya tinggal di Selamaris. Iya. Di Maipa dekat Pantai Losari. Dekat Pantai Losari. Iya, di Pantai Losari. Dan ada juga kita punya keluarga di Palopo, Masamba dan seterusnya. Tapi kita kan walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Oh ya. Kekristenan juga itu ya pengikut Kristus. Ya kan? Kristen itu bukan suatu agama sebenarnya. Ya kan? Oke, belum sampai di situ dulu. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Mereka ibadah bagaimana ketatan? Setelah saya menerima Tuhan Yesus itu prosesnya itu sangat tidak serta merta. Bagaimana Om bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga. Bahkan saya guru ngaji itu di Manado, di Bitung,
dari Bitung sampai ke Wenenet dari Air Madibir itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Iya, Waktunya Pak Milton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya di Pasar Tua itu pada waktu mereka mau datang KKR Diana Nasution, Iya. Utari Kumahua, Desi Arisandi, Minggu Tahi itu mereka saya batalkan, nggak boleh Iya. KKR di situ. Ya, setelah saya pulang dari Pakistan itu pada saat saya duduk di antara dua sujud, Iya. saya lagi zikir di kamar saya, Ya. kok tiba-tiba ada cahaya. Ya walau alam itu cahaya apa seperti apa, tapi yang penting berbentuk cahaya. Dan cahaya itu ada satu bayangan manusia. Dan ada suara. Suara itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi pada saat itu saya belum tahu apa arti daripada, apakah itu firman, apakah itu dari setan, apakah itu dari manusia. Yang penting ada suara itu. Ada suara itu. Ada suara. Ya. Karena sebelumnya belum tahu. Tidak suaranya. pernah. Jangankan gila membaca Alkitab itu memegang pun tidak bisa, karena Iya. kita mengharamkan Alkitab itu. Artinya kalau kita memegang Alkitab atau kita pelajari Alkitab itu pasti banyak orang-orang yang masuk Kristen. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang mengatakan orang Islam bahwa kalau jangan sampai pegang Alkitab itu. Sebenarnya kalau menurut saya nggak haram. Hanya yang diharamkan artinya apabila kita memegang seorang Islam ini memegang Alkitab itu lalu kita pelajari, di situ terdapat ada mujizat Tuhan sehingga bisa mereka mengikut Yesus. Ya, sebenarnya nggak haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Hanya itu mungkin adalah ketentuan masalah agama saya kan, gitu. Sehingga kita tidak bisa layak untuk memegang itu. Jangankan memegang, membaca pun tidak boleh. Membaca tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi saat saya lagi zikir, kita kan zikir harus membaca 33 kali kali 3. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? Berarti kita harus baca 99 kali kan? Zikir kan? Ya. Apa sebabnya kita zikir? Kan kita ini kan masing-masing mencari keselamatan. Dengan cara kita kan, apakah itu lewat zakat atau fitrah, berbuat baik. Tetapi menurut Alkitab, walaupun kita sudah berbuat baik, itu bukan satu jaminan kita harus masuk surga. Itu menurut Alkitab ya? Ya, menurut Alkitab. Oke, tunggu dulu. Kita masih seputar masa lalu. Ya. Bagaimana titik apa membuat itu bisa menjadi percaya? Titik apa? Di titik apanya sehingga mau percaya Yesus sebagai Tuhan? Oh, jadi itu yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus pada saat saya sakit. Sakit ya? Ya, sakit keras, hampir saya mati. Sakit apa itu? Pokoknya sakit, saya tidak tahu komplikasi. Pada saat saya duduk, saya berdoa, kedua kalinya, setiap saya sujud di sujadah itu, seakan ada salib terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Sehingga saya tidak melakukan lagi sholat. Pada saat itu saya sakit, saya sudah berusaha mengaji, bahkan saya menghafal ayatul kursi kan, atau yasin, itu kan kita harus baca. Katanya itu kan di Islam itu, menurut saya kalau kita baca yasin, ayatul kursi itu kan pengusir setan. Allah la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fis samawati wa fil ard. Ya. Terakhirnya dia bilang wa yuduhuma wal aliyul azim. Iya. Itu kan hanya cerita Nabi pada waktu Nabi Muhammad itu berjalan dia musyafir kemalaman di jalan. Itu ayatul kursi. Tapi menurut tanggapan orang Islam itu bahwa itu pengusir setan. Tetapi tidak ada reaksi daripada setan itu tetap dia datang. Sehingga saya sakit, saya berdoa, bahkan saya ke dukun, tidak ada mereka menemukan penyakit itu. Bahkan di rumah sakit saya sudah sampai di persahabatan, nggak ditemukan penyakit itu. Malah mau disedot di sini saya. Ini katanya ada air, paru-paru basah katanya menurut dia. Ternyata saya periksa di sini di Cempaka Putih ada herbal, tidak ada. Tidak ada, hanya saya dikasih herbal.
Akhirnya kan saya ketemukanlah seseorang ibu-ibu, dia bilang bapak itu bisa sembuh tapi harus didoakan sama orang Kristen. Oh, ibu-ibu. Saya cari itu ibu-ibu orang Batak, saya cari di mana. Dia bilang kalau boleh katanya ke Pak Pariaji. Ada di sana itu perjamuan kudus katanya. Yeah. Saya ketemulah Andi Burhanuddin di situ. Oh, Pak Andi. Burhanuddin. Itu ceritanya. Akhirnya saya didoakan di tumpangan tangan di situ. Akhirnya saya mengalami satu kesembuhan. Betul-betul kayaknya ada begitu kayak ada stroke. Pada saat saya di tumpangan tangan, ada kayak strum yang masuk, langsung menjalar ke tubuh saya. Sehingga saya merasakan kesembuhan, dipulihkan pada saat itu. Bahwa saya percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Iya, sehingga aku percaya. Lalu saya bertanya lagi sama orang itu, ada namanya orang Ambon namanya Aris Ayal. Harus saya bagaimana? Kan saya tuduh dia kasih saya opo-opo atau ilmu itu. Ternyata tidak. Itu memang dari Tuhan semuanya. Cara dia untuk memanggil kita menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan caranya kita nggak tahu walau alam, ya kan? Kalau secara manusia, kalau saya mau berpikir secara manusia kan, mana mungkin kan? Ya mana mungkin, karena saya juga seorang guru ngaji. Kalau masalah ilmu-ilmu begitu, biangnya kita kan? Iya, mau ilmu kebal, apalagi orang tua saya kan? Ilmu-ilmu kayak kita mau apa, kalau ada kuntilanak bisa kita baca. Kalau ada masalah kalau ditahu dimakan setan, kita bisa baca. Ya, kalau kita mau dimakan ular, saya bisa tutup mulutnya ular. Gampang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia bilang sumbung bukumu menyumpahu layar jiun. Iya kan? Tertutup mulutnya. Apapun itu, ular ke, mau buaya ke, mau setan ke. Oh, jadi Om percaya itu titik itu ya? Ya, titik sehingga itu. Jadi percaya ya? Iya, percaya. Terus begitu waktu percaya, ini sudah berapa tahun ini? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Iya, 6 tahun. Apa reaksi keluarga semua? Menjauh mereka. Apa yang dialami dengan keluarga? Tantangan apa yang dihadapi? Pokoknya harus ceraikan anaknya. Istri saya harus ceraikan, tinggalkan. Namanya orang Arab kan, Turki, mereka kan dari Gorontalo, istri saya kan. Istri orang Gorontalo. Gorontalo fanatik mereka. Pada Muhammad, iya, pada Muhammad. Jadi harus cerai gitu ya? Harus cerai. Kalau dia katakan sama saya, kalau kamu coba-coba meninggalkan keyakinan, kau tinggalkan dari Islam, harus tinggalkan semua, tolak harta semua. Ya, harus tolak keluarga semuanya. Harus kamu tinggalkan keluar dari sini. Ya saya bilang, silakan. Saya seorang laki-laki punya komitmen kok, saya bisa hidup kok. Bukan dari jadi meninggalkan istri, jadi istri dan anak. Istri ya diambil semua harta. Rumahku di situ ada di Manggarai. Itu di dekat Inkofol. Itu ada rumahku itu 1 miliar. Istri saya pengusaha. Jadi diambil dia? Diambil semua, di Bekasi pun diambil. Saya punya rumah 5. Saya punya mobil ada 3. Tapi puji Tuhan, saya bisa beli sendiri. Mobil saya ada juga, rumah saya sudah bisa beli 2. Jadi tantangan itu ya? Ya, tantangan itu. Terus secara fisik tidak ada apa-apa ya? Saya dipukulin juga. Dipukul sama siapa? Orang-orang. Orang di sini, di Depok. Waktunya saya menginjil di Depok, dia bilang, kamu jangan coba-coba kamu agamakan orang yang sudah beragama. Ngapain kamu? Kalau mau masuk Kristen silakan, tapi jangan pengaruhin orang. Hanya saya berkata bahwa saya tidak pernah agamakan orang. Karena kekristenan itu bukan agama, tetapi hanya datang Yesus itu sebagai kita hanya pengikut Yesus. Yesus sampaikan begitu apa adanya. Karena pada saat itu saya kan juga belum terlalu mendalami masalah kita kan. Ya apa adanya saya sampaikan kan. Karena itu masih buyar kan. Apalagi sudah rumah tangga sudah goyang, ya kan. Anak dan pekerjaan, bahkan saya bisa ranjang istri saya, tidak satu tempat tidur lagi, lama-kelamaan bisa cerai lewat pengadilan. Ya udahlah, saya terima semuanya. Jadi waktu begitu percaya dengan Tuhan, terpisah dengan keluarga ya? Terpisah. Masih bisa kan? Bisa. Itu kan yang nyuruh kan keluarga dari Sulawesi. Iya, istri saya dari keluarganya. Tapi kan istri kan tidak masalah. Istri saya bertahan juga. Akhirnya ada keluarganya dari Jerman. Dinikahin, cerai, putus pengadilan talak 3 langsung dinikahkan.
Dia nikah lagi. Dia nikah kan ya, bawa itu duda juga dia Dia menikah lagi sama iya, orang lain. Orang lain sama keluarganya. Dia bawa 2 anak juga. Nah, istriku bawa 2 anak, dia juga bawa 2 anak. Jadi bapak punya 2 anak, Iya. beliau juga punya 2 Iya, anak. iya. Nah, terus perbedaan apa yang dialami sekarang? Nah, sudah masa dulu waktu Muslim dan sekarang sudah percaya dengan Tuhan. Ada perbedaan bagaimana apa yang dialami secara pribadi, secara batin dengan Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan sedikit? Saya memang sangat sangat jauh berbeda. Dulu saya masih ngaji itu kayaknya ada roh yang tidak bagus. Artinya ada roh kayak roh kejahatan. Selalu timbul memberontak saya punya jiwa. Pembunuhan, pemerkosaan, persinahan, homoseks. Kayaknya kalau saya habis baca Alkitab, kayaknya nggak tenang. Ya, apa itu Al-Quran? Kalau saya baca Al-Quran itu, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan, sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat itu saya baca semua. Ini mumpung ingat ke situ, ada penonton dari saudara kita di seberang mengatakan saya ini tidak tahu mengaji gitu ya. Iya. Padahal di Aceh itu kan diajar A dengan A harus jelas. A dengan A, ya. H dengan H harus jelas kan. K dengan harus jelas. Sin kalau dikasih titik menjadi shin. Yang begini swa ya kan. Tapi penonton dari seberang mengatakan saya itu tidak tahu mengaji, saya itu penipu, gitu ya. Mungkin bisa terangkan sedikit apa yang diketahui tentang mengaji, bisa mengaji sedikit supaya jangan orang mengatakan bohong itu, tipu itu. Ya, kita kan saya pelajari dari abjad alif bata sajin ha dal sam ra dal sem cn itu saya hafal semua, ya kan, dari Al-Fatihah semuanya saya. Doanya saja Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Dia katakan Rabbana salamna ampusana wa lin taqrana wa tarhana lakunana minal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ya kan? Amin. Dia kalau kita mengaji dia memulai dari alif lam mim. Alif lam mim. Syalikal kita mulai rabbi abafihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum. La'allakum tattaqun. Ya kan? Iya. Lalakum dinukum walian itu beda agama sama agama. Oke Om. Jadi pengalaman apa yang dialami sekarang mengalami Kristen? Dulu kan Om bilang tadi merasa tidak enak, ingin membunuh. Memang itu ada Roro Muhammad itu. Kenapa Om katakan Roro Muhammad? Itu Roro Muhammad itu jahat, yang selalu memberontak di dalam hati dan jiwa kita. Itu roh itu yang paling jahat. Karena Muhammad itu pada waktu itu dia pemberontak, suka membunuh orang. Hal-hal yang roro, yang jahat, yang tidak bagus. Jadi kayaknya kita memberontak terus, mau melawan. Nyawa ganti nyawa, maunya berantem karena ilmu itu. Dulu saya bapak saya berguru ilmu kebal ataupun kalau ditembak dulu itu tidak mempan. Dia tentara. Tentara ya. Dan bapaknya Kahar Musakar. Kahar Musakar. Saya saja dulu kan saya biasa berguru ilmu kebal. Jadi tubuh kita ini tidak semuanya kebal. Jadi di mana ada benda jatuh di tubuh kita seakan-akan ada yang pele. Walau alam itulah iblis, kerjanya iblis. Nah, ada pele. Orang Sumatera tidak tahu pele itu apa, ya? Pele itu apa artinya? Pele ya. Kalau orang Sumatera ada yang ilmu itu. Ada yang pele, ada yang pele itu kan ada yang membatasi. Iya, yang membatasi. Yang pele itu yang membatasi. Iya. Jadi ada itu yang dikatakan isian. Ada isi ya. Isian ya, isi tubuh kita. Jadi tapi tidak semuanya tubuh kita ini yang kebal enggak. Di mana benda itu jatuh di tubuh kita itu akan seakan-akan ada yang pele.
Dulu juga saya berguru apa namanya itu parakang itu ya, suka makan manusia, makan jantung manusia. Itu saya datang di pohon, di bawah pohon itu ada sebesar mungkin kalau begini 3 orang yang segede itu, 3 orang kayak begini baru bisa tembus. Tapi kita melihat orang di sebelah bisa kita tembus, kita lihat. Jangankan itu pohon kita, jantungnya Bapak bisa saya lihat. Saya berguru situ. Saya banyak juga berguru, ya kan? Saya banyak berguru. Iya. Kalau kuntilanak gampang kita teriakin. Di kampung dulu itu kalau masih kita pakai pelita itu nah. Biasa datang kuntilanak, goyang itu kelambu gini. Itu gampang itu doanya. Banyaklah kita pelajari. Ya, selama saya di dalam Islam itu banyak hal-hal di Al-Quran itu kalau kita pelajari ilmu begitulah yang membuat kita hidup kita itu selalu memberontak karena ya Muhammad itu kan rorok persinahan, pembunuhan, jihad itu kan banyak pembunuhan kan banyak dia bunuh orang-orang jadi itulah mungkin ya Saifuddin Ibrahim minta kalau bisa dihapuskan ayat-ayat yang itu kan banyak roh-roh yang ini akhirnya kita ini seperti dihantui tidak ada ketenangan dihantui. Nah setelah saya masuk Kristen saya pelajari di dalam Alkitab itu luar biasa ada ketenangan. Saya sekarang baru ada tenang walaupun saya tidak punya apa-apa tapi saya merasakan damai sejahtera ya. Saya merasakan walaupun nggak ada duit tapi saat saya minta dikasih sama Tuhan Yesus ada jawaban yang pasti. Iya, saya yakin percaya bahwa dulu saya sudah berdoa sampai saya nangis mau keluar air mata campur darah nggak ada. Tapi sekarang hanya sebut nama Tuhan Yesus itu dia berikan. Iya, dia berikan Tuhan Tuhan Yesus itu hidup. Ya kan? Makanya dikatakan di Matius 7 ayat 7 berkata mintalah kepadaku, ya kan? Aku akan berikan. Wah luar biasa kan? Mintalah kepadaku, dia kata. Mintalah kepadaku, aku akan berikan. Apapun yang kau minta, aku berikan kepadamu. Tetapi ya cari. Jangan diam, jangan bengong. Cari. Saya menyediakan bumi ini untuk kamu. Cari di sana, pasti engkau dapat. Ya kan dia bilang, ya kan Tuhan Yesus mintalah kepadaku. Bahkan dia bilang, hai engkau yang letih lesu. Ya kan, letih dan lesu orang-orang yang sudah putus asa tidak punya harapan lagi kan. Dia panggil ke sinilah. Kalau orang yang sudah letih lesu tidak punya harapan, sudah putus asa, tidak punya cita-cita lagi, pokoknya sudah letih, tidak bisa makan lagi karena mungkin banyak. Tapi Tuhan masih enak. Hai engkau yang letih lesu datanglah kepadaku. Maka aku memberi kelegaan. Kelegaan. Wah luar biasa itu. Kelegaan itu tidak mudah itu. Dia bebaskan kita dari pemberontakan. Dia bebaskan dari kita kesalahan kita. Ada persoalan kita. Ada masalah kita. Datang kepada dia. Amin. Luar biasa. Letih lesu itu banyak sekarang manusia. Karena dia tidak bisa kuasai letih dan lesu itu bisa dia bunuh diri. Ya kan? Bisa dia terjun. Karena masalah itu dia tidak bisa selesaikan. Kita lihat ada yang baru nikah terjun dari lantai berapa? Mati. Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu sehingga dia mengambil keputusan begitu secepatnya. Orang-orang itu orang sombong. Tidak menghargai Tuhan. Belum waktunya dia mati dia bunuh diri. Sombong kan? Dia tidak mengakui ada Tuhannya, sang pencipta langit dan bumi. Makanya Tuhan Yesus berkata, hai engkau yang letih lesu, yang beban berat, beban kita berat sekali. Sudah seberat apapun. Tapi dia katakan datanglah kepadaku. Maka aku berikan satu kelegaan. Amin. Satu kelegaan apa itu? Kebebasan, kelepasan. Apapun masalahmu. Dan aku akan pasangkan engkau kuk. Kuk itu apa? Kuk itu pasti engkau merasakan ringan. Beban itu masalah hilang dengan sendirinya. Kuk itu seperti sapi. Kalau sapi itu meluku di sawah harus dipasangkan kuknya itu kayu. Ya,
supaya dia bisa bekerja 1 hari full, tidak akan capek. Karena dipasangkan kuk itu, dia tidak capek, dia lelah, karena ada kuk itu. Jadi manusia itu mempunyai iman percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Yesus Kristus. Itulah kuk dia pasangkan kepada kita, supaya ada tantangan, masalah kehidupan kita, kita sudah dipasangkan kuk. Amin. Ya. Maka kita akan ada kelepasan, ya kan? Ada kelegaan, ada kekuatan. ada kebebasan. Kita terhindar dari malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, kutuk itu pun dia sudah tanggung di atas kayu salib. Yesus, pengorbanannya, bahkan nyawanya untuk kita. Ya. Amin. Itulah saya percaya banget, percaya 100% Tuhan itu hidup. Amin. Ya. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepadaku, maka seruan itu akan kujawab. Luar biasa kan? Yang penting kita mau berseru Tuhan. Pada waktu saya di sel, di dalam sel telanjang, Di penjara. di penjara. Kenapa kok di penjara? Iya, Ada pada waktunya saya dipukulin, habis dipukulin, dibilang ini penodaan agama katanya. Oh gitu. Di mana Iya. itu? Di mana itu? Baru saya Di dengar. Depok itu, di Depok. Citayam. Oh di penjara karena. Iya, saya masukkan di sel karena ini katanya begini-begini. Nah, mereka juga yang pukulin, mereka juga yang Tapi pada waktu itu polisi memutuskan katanya harus 3 bulan katanya dihukum ini. Orang-orang yang banyak orang dari Islam, ustaz-ustaz. 3 bulan. Sempat juga di penjara ya? Iya. Karena iman itu ya? Iya. Kenapa kok di penjara waktu itu mengatakan apa sehingga bisa di penjara langsung? Itulah saya menginjil orang di Depok Menginjil. itu dulu. Dibaptis itu berapa metro? Ada 500 orang itu pemulung-pemulung dulu. Oh, Di kita situ. baptis ya? Iya, baptis turun itu kan pemulung dulu. Tapi ada surat pernyataan mereka saya bikin. Ya, tapi mereka tidak mau tahu. Karena nggak mengerti. Ya, tidak mengerti. Akhirnya saya ditahan lah, ditelanjangin saya hanya pakai kolor saja. Mereka sudah ini saya punya bocor kepala, dibotakin supaya bisa diobatin kepala saya. Itulah perjuangan itu. Wow. Nah, Yes. tidak mudah kita menerima Tuhan Yesus. Harus Iya. ada pengorbanan. Iya. Ya. Tetapi itu saya terima semuanya. Ya kan? Akhirnya saya bersuruh pada waktu itu. Saya berdoa pada waktu itu, saya belum tahu cara berdoa. Tetapi dengan habdun dan nas habdunallah kan? Hubungan manusia dengan Tuhan tetap Alhamdulillah, Iya. dengan nasi Iya. ya. Hubungan Iya. dengan Allah Iya. dan hubungan kepada manusia. kepada manusia. Harus penting itu, tidak bisa terpisahkan dua-duanya ini. Manusia itu penting dengan manusia, manusia dengan Tuhan nggak bisa terpisahkan. Iya kan? Manusia tanpa Tuhan nggak ada artinya. Iya. Kita tidak bisa ada. Tapi ke manusia dengan manusia tanpa ada manusia tidak bisa juga. Iya. Ya kan? Itu penting sekali. Sehingga pada waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu hari ini, Engkau bebaskan aku dari tahanan ini. Ya. Aku terintimidasi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan pertolongan-Mu yang datang. Pada saat saya terlelap dan saya tertidur, dia katakan, 3 detik, 3 menit, 3 hari, 3 malam. Itu dia katakan. Hanya itu doang. Apa dia katakan? Hanya dia katakan 3 detik, 3 menit, 3 jam, 3 hari, 3 malam. Apa maksud perkataan itu? Saya nggak walau-walam, saya nggak tahu. Hanya bahasanya gitu. Ternyata dari 3 bulan, hanya 3 hari itu pas keluar saya. Pada waktu Yesus mati 3 hari itu dia bangkit naik ke surga. Jadi dia katakan 3 detik, 3 menit. Pas 3 hari saya datang dipanggil. Keluar sana Pak. Terus begitu keluar, apa respon dari tetangga-tetangga orang-orang yang memasukkan itu? Apa nggak marah lagi? Itu kan tinggalkan masalah, sudah saya tinggalkan tempat itu. Oh Ya iya. kan, lokasi itu jauh saya. Udah, saya melalang buana lah. Jadi melewati itu fase itu. Ya. Ya, di sonya-sonya itu sudah kita lewati semuanya itu. Bahkan saya berjalan di sinilah di Jakarta. Ya. Tidak serta-merta harus seperti juga Bapak kan. Bapak tidak serta-merta menerima itu semuanya. Pasti ada
perjuangan, artinya harus Iya. lewati fase itu kan. Iya. Harus kita gembel, harus tidur di pinggir jalan, Iya. harus menerima itu. Iya, saya alami banyak Iya. sekali. Saya tinggal di pinggir rel kereta Iya, api. harus begitu. Tapi anehnya penonton dari saudara kita sepupu mengatakan menjual iman. Iya. Bahkan dikatakan di YouTube beberapa YouTube, berapa kau dibayar? Kau Iya. berapa dibayar imanmu? Hmm. Mereka nggak tahu. Saya 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya saya menderita dengan anak saya. Iya. Itu tetangga-tetangga tadi yang saya tunjukkan, saya tinggal di pinggir rel kereta api. Orang-orang Betawi bilang, lu orang Aceh masuk Kristen, orang Aceh pintar mengaji, taat ibadah, seram di Mekah, tapi lu masuk Kristen, kaya kagak lu, miskin ya lu, bego lu, tolol lu, binatang-binatang keluar. Dia ludah pilih binatang keluar. Dan sekarang di YouTube lihat, katanya damai, nggak pernah mencaci orang Kristen, tapi saya diancam terus, ancaman, teror, laknatullah, bencana, kafir, binatang-binatang. Saya alami ya, tapi tidak apa-apa. Tuhan ajar mengampuni ya, Haleluya. mengampuni. Amin. Terus begini Om, apa saran Om buat penonton hari ini, yang menonton, yang menyaksikan hari ini? Ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Jadi kalau menurut saran saya, itu datangnya datangnya dari iman kita seseorang. Dia bilang, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Lalakum dinukum waliyadin, agamaku. Itu tidak bisa, artinya tergantung dari kita. Bukan manusia yang bisa menyelamatkan manusia, dan bukan manusia yang bisa menyelamatkan saya. Bukan karena kebaikan orang-orang, ya kan? Katanya harus kita berbuat baik supaya kita masuk surga. Kan banyak orang berkata harus kita beramal supaya masuk surga. Apakah saya mau bertanya, apakah itu bisa menyelamatkan kita amal baik? Tidak mungkin amal baik. Amal baik tidak dapat menyelamatkan. Tidak dapat menyelamatkan. Nanti di hari kemudian akan engkau melihat sebesar apapun segunung tinggi itu, kau punya amal-amal yang kau berikan, itu bukan sebagai jaminan kita masuk surga. Bukan. Mau berbuat baik setinggi apapun amalan kamu. Karena Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak bisa disogok. Oh, tidak bisa disogok dengan hartamu, dengan kebaikanmu. Murah sekali. Kalau begitu ya kita harus berbuat jahat saja, membunuh aja, baru nanti kita beramal, bayar Tuhan itu nanti. Ya, supaya diampuni kita. Oh, tidak cara begitu. Dan orang kaya aja masuk Iya, surga. masuk surga. Kasih Ya. orang miskin ya. Iya. Oke, ya lanjut. Jadi kalau seperti hakim dunia kan, umpamanya saya Bapak hakim, saya pembunuh. Lalu saya dihukum kan? Lalu hakim berkata, "Hai, engkau saudara terdakwa telah membunuh 10 tahun, engkau dipenjarakan akan engkau dihukum 10 tahun." Lalu aku menjawab bahwa, "Pak Hakim, jangan engkau hukum saya 10 tahun. Saya bayar saya 1 miliar. Gampang kan? Tetapi Tuhan, kalau kita mau bersalah di luar daripada Yesus Kristus, akan mengalami kebinasaan itu. Tidak ada bagiannya surga. Hanya di dalam Yesus saja kita ada keselamatan. Nah, itu himbauan saya supaya kita sama-sama lah saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Iya, tergantung dari iman kita kepada siapapun saja. Yang menyelamatkan kita, iman kita. Iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, iman. Dia bilang, man imamuka, ikramira buka. Dia katakan gitu. Kan kita mati nanti sudah di kuburan kan datang malaikat. Dia berkata, man imamuka, ikramira buka. Beriman kepada siapa dan siapa Tuhanmu, dia berkata. Iya, kalau kita seorang Kristen ya, saya beriman kepada Yesus Kristus. Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih, putra Maryam. Penebus. Iya, penebus. Karena dia adalah firman Tuhan. Iya kan? Selesai. Firman menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia. Kalam Allah. Kalam Allah. Kalimatullah. Iya, kalimatullah. Summa Allah. Nafas Allah. Iya. Makanya dia katakan di Yesus itu adalah kalimat Allah. Ya. Dia mencontohkan teladan hidup. Teladan hidup. Kan? Luar biasa. Az-Zukruf 43 ayat 61 Isa hadza siratul mustaqim. Iya. Ialah petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Iya. Iya.
Di mana surat Al-Zukhruf kan? Al-Zukhruf. Iya, luar biasa itu. Dan dari poin-poin lain dia Imam Mahdi yang nanti akan datang menghakimi banyak lah dunia dan akhirat, luar biasa ya. Dia adalah jalan Siratal Mustaqim. Sebenarnya Siratal Mustaqim itu, menurut saya pelajarin, itu Siratal Mustaqim itu ada suatu benua atau satu tempat, itu sebenarnya bukan jembatan. Seperti di belah 7, rambut di belah 7 itu katanya jembatan itu harus kita lewati itu seperti rambut di rambut belah 7. Saya bilang segini saja yang segede ini tidak mungkin, belum tentu kita tidak jatuh. Apalagi seperti saya pernah jalan di satu tempat, jalannya dibikin jembatan ya. Jembatan itu air terayun-ayun ya. Padahal jembatannya itu cukup luas. Sudah susah kita jalannya, apalagi di rambut 7 kan nggak masuk akal kan. Itu kan ilusinasi kali itu ya. Sebenarnya Siratal Mustaqim itu suatu tempat, itu di dalam tempat itu tempat perlindungan sebenarnya. Para nabi dulu itu lari ke situ, itu terlindungi. Umpamanya yang dikejar dari luar, dia masuk di dalam satu tempat, satu rumah inilah, itu terlindungi dia. Itu suatu perlindungan sebenarnya itu. Ihdinas Siratal Mustaqim itu suatu tempat, suatu perkampungan begitu. Bukan sebenarnya jalan itu. Jalan rambut nggak mungkin di belah 7. Jalan susah ya. Jalan susah lah, iya. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Iya, karena dia katakan Yohanes 14:6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Itulah harus begitu, terimalah. Amin. Amin. Iya. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, ini perjumpaan kami sama-sama dari latar belakang seberang. Dulunya kami tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Orang mengolok, menghujat, menghina kami, katanya kami murtad kan? Ya murtadin, berpindah keyakinan dan agama. Saya dari Aceh, beliau dari Sulawesi ya, dari Makassar. Beliau asli cucunya Kahar Musakar ya. Tahun lalu saya dimarahin, kamu seperti Kahar Musakar karena jenggot saya. Dulu saya begitu. Jadi pertemuan kami dulu di Masjid Al-Jami Jakarta Pusat itu, semua dari seluruh dunia itu di Masjid Al-Jami dulu. Kita ngajar ngaji dan sebagainya. Jadi cukuplah saya pernah ikut jemaah tabligh. Pernah juga jemaah tabligh. Iya, saya punya janggut sampai segini. Panjang saya cukurin semuanya. Banyak yang stres, banyak yang gila. Kembalinya jadi teroris dia. Kenapa mereka jadi gila? Iya, karena hartanya dia jual semua. Jadi dia mau pulang usaha sudah tidak ada, karena itu disarankan orang Islam dibilang juallah semua hartamu untuk jalan Allah. Ya katanya. Mereka jual hartanya semua, mau pulang dari habis tabligh itu mau kasih sekolah anaknya sudah susah, serba susah, nggak punya lagi. Akhirnya mereka dagang. Akhirnya karena putus asa nggak punya bisa berbuat apa-apa lagi, mereka dagang bakso. Lalu mereka di samping itu mereka sudah jadi teroris, buatlah bom dan sebagainya, dipengaruhi lah karena ekonomi. Itu ekonomi sebenarnya. Tapi saya bersyukur aku mengikuti Yesus. Amin. Saya bangga kepada Yesus. Iya. Bapak Ibu yang kasih, saudara, kami bertemu hari ini. Saya harus jelaskan sedikit pertemuan kami. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ini baru 2-3 jam ini saya berjumpa dengan beliau. Terjadilah interaksi ya. Bukan setelan, bukan rekayasa. Hari ini saya berjumpa ya dengan cara Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dapat berjumpa dan kami dapat sharing. Nah, inilah hambanya yang dulu dari latar belakang seberang yang taat, bahkan mengaji, taat soleh, keluarga soleh, bahkan begitu percaya dengan Tuhan, istri memisahkannya, anak-anak terpisahkan, diceraikan, tapi beliau tetap jalan, iman beliau dengan Tuhan. Katanya mencari uang, mencari ikut Kristen itu mencari uang, tidak mencari dana. Kita tidak dibayar. Luar biasa sekali ya. Kita sudah bersyukur kita dibayar sama darah Yesus. Saya mengalami 7 tahun lamanya menderita, susah payah ikut Tuhan.
katanya menjual. Jadi siapa-siapa yang mengatakan menjual iman, silahkan jual imanmu. Siapa yang mau beli ya? Siapa yang mau kan? beli? Kalau ada yang mau beli ya bersyukurlah. Coba kalau ada yang mau beli imannya. Iya. Ya tidak ada. Iya. Kita kan bukan murtad karena apa? Kita tetap punya agama dan punya Tuhan. Artinya kita hijrah dari tempat yang pertama pindah ke tempat yang lain, yang zona nyaman. Kita mencari nyaman. Dan kekristenan itu bukan agama yang bisa menyelamatkan kita, bukan amal perbuatan zakat fitrah kita harus tidak. Yang penting rumusnya kita percaya dulu kepada Tuhan Yesus, ya kan? Karena Tuhan Yesus dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Karena manusia itu di dunia ini dosa. Sehingga dia Tuhan, iya, ya. Dia Tuhan. Karena belas kasihannya, iya, begitu besar kasihnya ke dunia ini. Iya. Dia karuniakan anaknya. Haleluya. Tunggal, Iya, ya. iya. Barang siapa percaya tidak binasa, Iya, tidak binasa, melainkan beroleh iya, hidup yang kekal. betul. Ya. Iya. Dia taat setia sampai mati di kayu salib. Darahnya itulah tercurah. Alkitab mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan celah sedikit pun. Amin. Untuk menyelamatkan umat dari dosa. Tapi dia disalib, dia mati bukan setengah mati, tapi dia hidup kembali. Dia tunjukkan, dia nampakkan kepada ratusan murid-muridnya. Dan dia naik ke surga. Amin. Duduk di tahta Allah Bapa, menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menyediakan tempat di sana dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Roh Kudus berlipat kali ganda bekerja. Makanya saya orang Aceh bisa percaya dengan Tuhan. Beliau orang Makassar bisa percaya dengan Tuhan. Orang Madura banyak sekali percaya dengan Tuhan. Orang Sunda saya lihat banyak sekali datang kepada Tuhan. Orang-orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa banyak. Saya lihat, saya temui mereka percaya dengan Tuhan. Saya jumpai, saya interaksi langsung, saya sharing dan mereka percaya dengan Tuhan. Bahkan saya baptis orang yang percaya itu. Waduh, luar biasa. Tuhan bekerja berlipat kali ganda ya. Orang Melayu datang kepada Tuhan. Suku-suku, banyak suku, bangsa, bahasa datang kepada Tuhan. Itulah roh Tuhan bekerja berlipat kali ganda. Mungkin lewat mimpi, ya dia mimpi berjumpa dengan Tuhan. Lewat masalah seperti tadi, masalah, persoalan, tantangan, sehingga Tuhan tunjukkan. Saya lewat orang, pribadi, teman. Oh, teman itu baik, ramah, tapi saya katakan dia orang kafir, bahkan saya membunuh dia, saya ingin memukul dia. Berarti ada otak saya yang tidak beres, otak saya yang tidak benar. Ternyata Yesus ada dalam hidup semua orang yang mau percaya. Roh Kudus ada tinggal, dan Roh Kudus itu memberi peka, mengajar, menuntun, membimbing, bahkan memberi peka untuk menyadari Tuhan ada dalam hidup kita semua. Sekarang saya sedikit aja berpikir salah, sedikit aja, atau hati saya salah, sedikit aja, susah berhubungan dengan Tuhan. Inilah menunjukkan begitu suci, begitu kudusnya Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam Kristus, inilah perjumpaan kami, inilah perbincangan kami. Ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara kami ini, salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.